Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini anak-anakku yang soleh dan soleha, kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran tematik tema yang C pada pembelajaran subtema yang kedua, yaitu tentang penemuan dan manfaatnya. Oke, anak-anakku sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang penemuan yang mengubah dunia, yaitu pada pembelajaran subtema yang pertama. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran pada hari ini Allah berikan ilmu dan kefahaman serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya, kita awali dengan membaca doa membelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Ya, oke, anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar ya tentang pengaruh televisi terhadap perubahan sosial budaya. Nah, tanpa kita sadari, dengan adanya temuan televisi ya yang ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama John Logie Baird, itu membawa pengaruh yang tidak sedikit ya. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh televisi terhadap perubahan sosial budaya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian perubahan sosial budaya, yaitu perubahan yang terjadi di masyarakat mengenai pola pikir dan tingkah lakunya. Nah, dengan ditemukan televisi ya, pengaruhnya banyak ya. Kita hari ini akan bahas tentang pengaruh positif, artinya pengaruh yang baik kehadiran televisi ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah televisi sebagai sumber informasi yang update ya. Kita tiap hari bisa menyaksikan tayangan berita dari seluruh dunia ya dalam waktu yang begitu singkat ya. Begitu terjadi beberapa menit kemudian kita bisa melihat tayangan informasi yang bersifat update ya. Yang kedua, dapat memberikan informasi peluang usaha dan belajar bisnis bagi para anak dan orang dewasa. Nah, seringkali ada ya acara di TV ya menyajikan tentang informasi peluang usaha. Nah, misalnya ada usaha makanan atau kuliner ya, usaha fashion, tentang baju dan sebagainya ya, yang bisa kita contoh ya, kemudian kita lakukan peluang-peluang itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengaruh positif atau pengaruh baik dari adanya televisi adalah adanya acara atau tayangan yang bernuansa pendidikan atau pengetahuan seperti cerdas cermat, berita petualangan dan lain-lain ya. Kita sering melihat tayangan yang bernuansa pendidikan ya, banyak disajikan oleh TV ya, dan bisa kita serap informasi tersebut ya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, sebagai sumber belajar bagi siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru ya. Banyak informasi-informasi penting yang ada di TV ya atau televisi ya, yang bisa untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kita. Jadi ketika ada tugas tentang pengetahuan atau yang lain, kita bisa diantaranya dengan mengambil informasi yang ada di televisi. Oke ya, itulah pengaruh positif dari televisi. Oke, kita akan mempelajari tentang
pengaruh kebalikan yang tadi ya. Kalau tadi pengaruh yang positif atau yang baik ya, sekarang adalah pengaruh yang negatif ya. Ada beberapa tayangan televisi ya, jika kita tonton, kita konsumsi, itu akan membangkitkan atau membentuk karakter yang kurang baik ya. Yang pertama, pengaruh negatifnya adalah tayangan televisi dapat mempengaruhi anak-anak ya untuk bermalas-malasan ya, karena sering nonton TV ya, akhirnya anak-anak tuh males ya, males belajar, males gerak ya. Itu diantara pengaruh negatif dari TV ya, dari pagi sampai sore ya di depan TV ya, terkadang lupa waktu ya, lupa belajar, lupa makan, lupa sholat ya. Oleh karena itu ya, kita semua harus selektif ya dalam memilih acara TV. Yang kedua, menurunkan prestasi belajar anak-anak karena enggan belajar dan konsentrasinya terpecah. Nah, ketika kita terlalu banyak nonton TV, akhirnya apa? Anak-anak jadi malas belajar ya. Kemudian konsentrasinya terpecah. Tidak lagi konsentrasi belajar, tapi konsentrasinya terpecah. Masih ingat tayangan TV ya, masih ingat apa yang dia tonton ya. Jadi maka oleh sebab itu ya, sebaiknya kita membatasi ya menonton televisi ya. Yang ketiga, anak-anak cenderung lebih menyukai tayangan yang bernuansa kekerasan untuk ditiru ya. Dulu ada acara TV namanya Smackdown. Ketika ditonton anak-anak, kemudian ditiru ya dan melakukan hal yang sama pada temannya. Hal ini tentulah membawa citra buruk ya bagi anak ya. Sikap keras ya, sikap ingin menang sendiri, itu diantara pengaruh negatif dari televisi. Yang berikutnya adalah sikap meniru pada anak-anak ya, yang semakin berbahaya. Tadi meniru sesuatu yang sebenarnya tidak pantas ditiru ya. Tayangan TV ya menayangkan kekerasan, menayangkan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Kemudian mereka banyak meniru. Nah, ini adalah tentu sangat tidak baik. Yang kelima adalah pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan norma, baik norma agama, norma susila. Nah, kita sebagai orang yang beragama tentunya dalam hal apapun kita dibatasi dengan norma-norma agama. Itulah pengaruh televisi ya terhadap perubahan sosial budaya yang sifatnya negatif. Oke ya. Kita akan lanjutkan. Pembelajaran berikutnya adalah kita melihat perkembangan dari komputer. Kalau tadi televisi ya, sekarang kita akan melihat perkembangan komputer dari masa ke masa ya. Kita tahu komputer ya ditemukan oleh seorang ilmuwan ya yang bernama Charles Babbage. Kalian bisa lihat di buku tematik ya, di halaman 63 sampai dengan 65. Di situ disajikan ya perkembangan komputer dari generasi pertama hingga generasi yang kelima. Ya, setiap generasi memiliki ciri. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah komputer pada generasi pertama, di mana ditemukan pada tahun 1941 oleh seorang insinyur asal Jerman yang bernama Konrad Zuse. Ya, dia membangun sebuah komputer yang dinamakan dengan Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan juga peluru kendali. Ukuran komputer ini sangat besar sehingga membutuhkan daya listrik yang tidak sedikit ya. Ini adalah ciri komputer generasi pertama. Ya, kemudian
komputer generasi kedua ditemukan pada tahun 1948. Penemuan transistor sangat berpengaruh terhadap perkembangan komputer pada masa itu. Transistor adalah komponen semikonduktor yang salah satu fungsinya sebagai penguat arus. Nah, kemudian generasi ketiga. Generasi ketiga, perkembangan komputer pada generasi ketiga terjadi sekitar tahun 1964 sampai 1970 dengan ditemukannya teknologi integrated circuit, ya, cirinya yaitu memiliki kapasitas memori yang besar dan dapat mengeluarkan suara. Dan yang berikutnya adalah generasi keempat pada tahun 1970, ya, ditandai dengan berlangsungnya komputer generasi keempat menggunakan chip untuk memori komputer. Komputer yang ada saat ini adalah merupakan bagian dari generasi keempat, ya. Sejak kemunculan komputer generasi keempat semakin berkembang pesat dan memudahkan pekerjaan manusia. Dan yang terakhir adalah komputer generasi kelima, ya, ditemukan pada tahun 1981, ya, dimulailah perkembangan komputer generasi kelima. Komputer generasi ini masih dalam tahap pengembangan yang dipelopori oleh negara Jepang, ya. Dan sampai saat ini masih terus berkembang, ya, jenis-jenis komputer dan serta sarananya. Oke, dampak dari penemuan komputer, ya, dampak positif, ya. Komputer tentulah dengan ditemukannya komputer ini, ya, berdampak positif, ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan adanya komputer. Yang pertama adalah penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat, ya. Dengan adanya komputer kita bisa mengakses internet, ya, dan bisa menyebarkan informasi menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Yang kedua, dengan adanya ditemukannya komputer memudahkan manusia berkirim pesan melalui surat elektronik, ya. Kita bisa kirim WA lewat komputer, bisa email dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kegiatan ekonomi seperti distribusi atau jual beli lebih efisien karena pembeli tidak harus datang ke toko, ya. Karena cukup dengan berkirim surat elektronik atau pesan lewat WA yang bisa diakses di komputer melalui jaringan internet, ya. Tentunya sangat efisien, ya, dalam hal distribusi jual beli, ya. Kegiatan ekonomi sangat tertolong dengan adanya ditemukannya komputer. Yang keempat, berbagai dokumen penting bisa disimpan, ya, dalam komputer, ya. Kita bisa menyimpan file-file penting, ya, yang di dalamnya berisi tentang hal-hal yang penting, surat-surat penting, ya, bisa kita simpan di dalam file komputer. Yang kelima, memudahkan siswa mengakses pelajaran dari manapun, ya. Sekarang bisa pembelajaran jarak jauh atau mengikuti kursus-kursus dan sebagainya yang bisa kita akses melalui jaringan komputer, ya, yang terhubung dengan internet. Yang keenam, membantu siswa mempelajari program kerja komputer, ya. Program kerja komputer tentunya sangat banyak dan rumit, ya. Oleh sebab itu, dengan adanya komputer sendiri, ya, siswa bisa mempelajari program kerja komputer. Nah, itu, ya, anak-anakku yang soleh dan soleha, ya, pembelajarannya cukup padat, ya. Tadi diawali dengan pengaruh positif dan negatif temukannya TV, kemudian kita beralih kepada dampak positif ditemukannya komputer. Nah, oke. Kita akhiri, ya, dengan lembar evaluasi. Silakan kalian bisa catat, ya, dan kalian isi di dalam buku catatan atau di buku tulis, ya, untuk pembelajaran tema C, ya, pada subtema yang kedua pada hari ini, ya. Bapak ucapkan terima kasih. Bila ada kekurangan mohon maaf, ya. Al-haqqu mirabbikum fala takunanna minal mumtarin, ya. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.